Dia katakan begini, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ini seperti Tuhan memberikan semacam kebebasan kepada kita. Tetapi kebebasan ini Tuhan ingatkan kepada kita pada kalimat berikutnya, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya setiap hal yang kita perbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Sekecil apapun yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Karena itu selagi kita diberikan kesempatan menjalani hidup ini, Tuhan meminta kepada kita supaya kita menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan arahannya, sesuai dengan perkenanannya. Karena kalau tidak, kita lihat di dalam pasal 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Nah, jadi di sini endingnya adalah di dalam kita menjalani hidup di kesementaraan dunia ini, satu permintaan Tuhan kepada kita, jangan sampai kita lupa kepada Sang Pencipta kita, Sang Pemilik hidup kita. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, berarti Tuhan yang memiliki kita. Kalau Tuhan yang sudah memiliki kita, berarti Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Itu logikanya. Tapi bagaimana kita bisa merasakan hidup ini sebagai kepemilikan dari Tuhan? Dengan kita bersedia mempercayakan seluruh perjalanan dan keberadaan hidup kita kepada Tuhan itu sendiri. Dan kita menyerah kepada kehendak Bapa. Itulah yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 6. Dia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam kehendak Tuhan, maka saya percaya kita akan diluputkan dari ancaman nantinya ketika kita berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Karena Tuhan tadi mengatakan kepada kita, segala sesuatu yang kita lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Dalam Roma pasal 14 ayat 12 kalau tidak salah saya. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawabannya tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Karena itu jangan main-main lagi dengan hidup ini. Hidup ini bukan permainan. Jangan bermain-main dengan kehidupan ini. Selagi kita hidup, hiduplah sebagaimana kita hidup. Dengan kita jangan lupa kepada Sang Pencipta kita. Jangan lupa kepada pemilik hidup kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dikatakan di sana, akhir kata segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya, karena ini sebagai sebuah kewajiban yang Tuhan tuntut dari kita, yang mengakui diri kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, sebagai sahabatnya, sebagai orang tebusannya. Kalau tidak, akan ada sanksi di sana. Kita akan diminta pertanggungjawaban nantinya. Ayat 14 sebagai ayat penutup dari kitab Pengkhotbah ini. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saya merenung, aduh Tuhan, ternyata hidup ini tidak ada hal yang paling mengindahkan selain kehadiran Tuhan dalam hidup kita
kehadiran kita dalam kehidupan Tuhan, selain karya Tuhan dalam hidup kita, dan kita berkarya untuk Tuhan selagi kita hidup, dan kita memuliakan Tuhan. Tiada yang dapat menjadikan hidup ini lebih berbahagia kecuali kehadiran Tuhan, ya, kehadiran Yesus, ya pakai Yesus, karya Yesus, dan memuliakan Yesus dalam hidup kita. Kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena kita mempercayakan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita, maka Tuhan hadir, Dia beriman dalam diri kita. Ketika kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan diluputkan dari perbuatan kenistaan. Mungkin orang tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, sahabat tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan orang yang memahami ada penyertaan Tuhan di dalam dirinya, pasti orang itu akan mampu berkata tidak terhadap dosa, mampu berkata tidak terhadap kenistaan. Ya, tetapi orang yang mengesampingkan penyertaan Tuhan, orang itu rentan terhadap perbuatan dosa dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Karena itu ingin hidup kita ini lebih indah, berbahagia, sukacita, damai, sejahtera, maka hiduplah di dalam perkenanan Tuhan. Mintalah penyertaannya kepada kita setiap hari. Tidak ada cara lain. Yang paling hakiki dalam diri kita manusia adalah ketika kita merasa ketenangan dan kedamaian dalam hidup ini. Sebab kalau kita sudah memiliki rasa ketenangan dan kedamaian, karena kita percaya penyertaan Tuhan dan hidup yang kita jalani ini, kita mengalami kuasa pemberdayaan Tuhan. Kita tidak hidup dengan cara kita, tapi kita hidup dengan caranya Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang memberikan semacam pemberdayaan kepada kita. Sehingga seberat apapun tekanan, masalah, problematika, hambatan, rintangan hidup yang kita hadapi, karena kita bukan menjalaninya dengan kekuatan kita, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa pemberdayaan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi dan menjalani, dan kita akan diberikan kemenangan. Itu yang Tuhan mau pada kita. Tapi bagaimana itu bisa kita alami? Itu tadi, ya. Yaitu apa? Akhir dari segala sesuatu yang kita dengar adalah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau berpegang kepada perintah Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan menjadi panduan hidup kita, yang adalah kewajiban. Kalau kewajiban itu berarti keharusan, berarti harus. Bukan asal, tapi harus. Maka hidup ini akan mengindahkan. Katakan amin. Haleluya. Hidup ini mengindahkan. Kalau kita mau hidup ini mengindahkan, jangan terlalu berkutat dengan perkara-perkara sementara. Jangan terlalu berkutat kepada perkara-perkara dunia ini. Harus ada keseimbangan. Saya katakan demikian. Ada keseimbangan. Saya ketika saya merasa mengalami sedikit pergumulan di bagian kaki saya sebelah ini, ada rasa berjalan seperti tidak seimbang. Rasa ketukan sepatu saya sudah berbeda rasanya. Jadi membuat rasa hidup ini menjadi tidak seimbang rasanya. Karena ada sesuatu yang tidak beres. Begitu juga dalam hidup kita, dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan jasmani kita, hati kita, batin kita, jiwa kita. Kalau tidak ada keseimbangan antara yang jasmani dan rohani, maka hidup ini pasti penuh dengan riak-riak, gelombang, dan ada rasa ketidakstabilan. Tetapi kalau kita mampu menjaga keseimbangan, maka di sana letak ketenangan dalam hidup kita. Saya sering mengajarkan di sini, terapilah prinsip hidup cukup, filosofi cukup dalam hidup ini. Tidak boleh lebih, cukup. Kalau saudara mau menerapkan prinsip cukup dalam hidup ini,
Cukup itu berbicara tentang keseimbangan. Dan keseimbangan itu berbicara tentang kenyamanan dalam hidup. Haleluya. Jangan ada yang kurang, jangan ada yang lebih. Cukup bekerja, cukup beribadah, cukup waktu untuk keluarga, cukup waktu untuk ya kita happy-happy. Ya, semuanya cukup. Bila ada yang kurang, itu tidak bagus. Bahkan bila ada yang lebih, itu juga tidak bagus. Harus cukup. Kebanyakan makan penyakit, kebanyakan tidur penyakit, kebanyakan bekerja juga jadi bumerang penyakit. Jadi cukup, saudara. Kebanyakan makan yang penuh dengan kalori dan juga tidak bagus. Semuanya cukup. Kalau kita mau hidup ini enjoy, cukup. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita, berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bila kita menerapkan hidup dengan prinsip cukup, saudara sudah mulai naik satu tangga untuk menikmati keseimbangan dalam hidup. Kalau seimbang pasti ada satan, katakan amin. Kalau ada rasa keseimbangan pada kita. Ya, mau itu dalam hidup kita. Apalagi hari-hari ini dunia sudah semakin enak. Banyak hal yang membuat hidup ini menjadi goncang, saudara. Tapi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, karena itu kewajiban kita. Percayalah, kita akan tenang di sana. Amin. Kita akan tenang di sana. Karena itu di gereja saya ingin mengajarkan hal yang sangat simpel di gereja kita. Saya tidak hanya ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana di gereja itu kita puas memuji Tuhan dengan jingkrak-jingkrak, dengan segala teriak-teriakan yang dengan segala gestur tubuh yang waduh. Tetapi kalau kita abai akan firman-Nya, itu tidak akan membawa dampak apa-apa. Jadi kalau firman yang kita dengar setiap hari dan firman itu kita lakukan dalam hidup kita, maka itulah yang akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita. Karena firman Tuhan ini adalah peraturan Allah buat kita, dan tujuannya adalah untuk kebahagiaan umum. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman, selain kita menikmati kebahagiaan di kesementara dunia ini, dampaknya menghantar kita kepada kehidupan kebersamaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga yang penuh dengan kemuliaan. Andai kata kita diperhadapkan kepada pengadilan, kita lolos tidak terjerat pasal-pasal yang akan menghantar kita kepada jeruji, ya, kepada hukuman kekal. Tapi kita dilihat oleh Tuhan. Oh anakku, namamu tercatat dalam buku kehidupan, karena engkau sudah melakukan kewajibanmu selagi engkau hidup di dunia. Aku lihat engkau berpegang kepada perintah-perintahku sesuai dengan apa yang kuajarkan kepadamu. Engkau melakukannya. Maka marilah bersama dengan aku, ikutlah kebahagiaan yang sudah aku siapkan untuk. Haleluya, haleluya. Karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau menikmati surga, jangan tunggu di surga yang nanti kita sudah mati. Tapi surga itu sudah ada gambaran dalam kehidupan saudara di dunia. Apa gambaran hidup surga itu? Itu tadi, penuh dengan keceriaan, ketenangan, ya, kedamaian. Sekalipun ada riak-riak dunia ini ingin coba menerpa kita, tapi akan ada proteksi, akan ada pembelaan dari Tuhan untuk kita. Jangan mengganggu Tuhan. Itu orang-orang, itu milikku, itu sahabatku. Kalau kau coba ganggu dia, akan berhadapan dengan aku. Tuhan juga berjanji kepada kita, dia akan membela kita. Ya, haleluya.
Saya pernah nggak kita ada orang yang mau berkhianat kepada kita, orang mau menyakiti kita, tapi ada orang yang berkata, kau jangan ganggu dia, jangan kau apa-apakan dia. Kalau kau coba sentuh dia, kau coba sakit dia, kau akan berhadapan dengan aku. Pernah nggak kita orang berkata demikian terhadap kita? Artinya orang akan membela kita. Tuhan demikian saudara kepada kita, karena kita ini sudah anaknya. Karena itu hari ini jangan ragu, jangan bimbang untuk mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang pertama. Kemahakuasaan Tuhan, kesanggupan Tuhan, ya terus kita imani. Apapun problematika hidup yang kita akan hadapi, percayalah, kita akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Yang kedua, iman kepada firman Tuhan. Jangan dipisahkan ya. Iman kepada Tuhan, kita mengakui otoritasnya berlaku atas kita. Iman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kuasa darahnya ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Iman kepada pribadi Tuhan. Kita sembah, yang kita layani, kita agungkan, kita muliakan. Tapi juga iman kepada firman Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Ada banyak orang beriman kepada Tuhan, kepada pribadi Tuhan, tapi menolak firman. Mereka tidak taat kepada firman-Nya. Coba tanya, 90% orang pasti aku percaya kepada Tuhan. Tanya orang Kristen, pasti akan menjawab 90% aku percaya Yesus selamat. Penebusku, dia sudah mati di salib. Tapi kita lihat kehidupannya, mau persediaannya dia taatkan firman Yesus. Di sana masalahnya. Kenapa hidup kita berantakan? Karena kita menolak untuk tidak melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Katakan amin. Kita membangun kepada firman Tuhan sama dengan kita membanggakan kepada pribadi Tuhan. Jadi firman dengan pribadi Tuhan tidak bisa dipisahkan. Taat kepada Tuhan juga harus taat kepada firman. Karena tadi Alkitab mengatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita, yang sudah menebus kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang kedua, berpegang kepada perintah-perintahnya, taat melakukannya dalam keseharian hidup kita. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, kalau kewajiban setiap orang jangan diabaikan. Lakukan dengan sepenuh hati. Dengan demikian, keuntungannya banyak buat kita. Di dunia kita untuk menikmati suasana surga. Dalam hidup kita, coba rumah tangga yang penuh dengan firman Tuhan akan beda. Penuh dengan keceriaan. Ya. Penuh sukacita. Ada ketenangan, ada kedamaian. Ada tawarian. Gambaran surga sudah ada dalam kehidupan rumah tangga. Tapi coba kalau firman Tuhan tidak dilaksanakan, pasti akan saling menyalahkan. Istri salahkan suami, suami salahkan istri. Anak salahkan orang tua salahkan anak. Ada sesuatu yang diperbudak. Kenapa? Karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Kelihatan juga egoisnya tinggi, ingin dominan. Ya. Tidak ada yang mau saling melayani. Puji Tuhan, saya berharap di antara kita yang hadir tidak ada demikian. Haleluya, 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 haleluya. Saya kira saya tidak sampai panjang-panjang menyampaikan ayat ini. Tapi marilah hari ini kita koreksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi pribadi yang pertama takut akan Tuhan? Yang kedua berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban kita. Jika saudara sudah menjawab iya, berbahagialah hidup saudara. Karena Tuhan mengatakan, orang yang paling berbahagia, kata Tuhan Yesus, bukan
Ibu yang melahirkan aku, kata Yesus, tetapi orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, orang itu kan berbahagia. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.